sama menghindarinya. Lalu setelah itu, adegan berpindah dulu kepada seorang Shikamaru di kantor Hokage, yang mendapatkan laporan dari utusan desa Kumogakure. Utusan Kumo menjelaskan jika di desa mereka, kedatangan musuh yang juga telah membuat kerusakan di desa Konoha. Shikamaru kemudian menjelaskan kepada shinobi itu dengan berkata, jika dia menggunakan beberapa monster, jangan sampai kalian tergigit olehnya. Kalian bisa akan berubah menjadi sebuah pohon, dan itu akan membuat tubuh kalian terjebak. Shinobi Kumo tersebut kemudian berkata siap, lalu menyampaikan itu kepada sang Raikage. Raikage kelima atau Darui, akhirnya sampai juga ke tempat kode berada, dan dia juga menemukan Omoe beserta beberapa anggotanya. Dalam keadaan itu Darui bertanya, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kode lalu menjawab, meskipun pertanyaan ini telah ditanyakan oleh bawahanmu, tapi aku tak masalah untuk menjawabnya kembali. Aku hanya datang melihat-lihat tempat lain, dan aku tak sengaja datang ke sini. Aku tak membuat kerusakan, dan berharap takkan melakukannya. Nah, Kode tampaknya menahan diri, mungkin itu sebagai salah satu upaya agar dirinya tak diketahui oleh para Otsutsuki baru yang sedang mencarinya. Karena jika dia menggunakan limiter secara terus-menerus, bisa jadi limiter itu akan kembali dideteksi oleh Otsutsuki yang ada di planet lain. Sehingga, Kode benar-benar mencoba berperilaku baik terhadap Darui dan lainnya. Sementara itu, adegan kembali dulu ke desa Konoha, di mana Boruto dan Kawaki langsung menyadari kemunculan kembali Jura, namun mereka merasakan Jura saat ini ada di tempat Inojin berada. Dalam keadaan terkejut Boruto berkata, apakah dia takut atau sedang mencari sesuatu yang lain? Kurama yang sedang mengendalikan tubuh Hima lalu menjawab, tidak mungkin, Himawari adalah targetnya dan dia akan tetap kembali ke sini. Pasti di sana, terjadi sesuatu yang memaksa Jura kemudian muncul kembali ke tempat tim 10. Katak kecil yang ada di tubuh Boruto, kemudian menyampaikan kepadanya jika Jura muncul untuk menyelamatkan satu rekan Shinjunya. Sementara itu Naruto yang melihat mereka, tampak juga ikut penasaran tentang mengapa Jura muncul di tempat lain. Tapi mau bagaimana lagi, tampilan visualisasi itu hanya bisa memperlihatkan momen Himawari saja, dan Naruto tak bisa berinteraksi dengan mereka. Kemudian Boruto mengajak Kawaki untuk pergi ke sana, tetapi dia terlebih dulu menyuruh Kurama untuk sedikit lebih berhati-hati. Lalu mereka pun pergi bersama, yang juga diikuti oleh Garaga, Hanabi, serta Delta dan beberapa Anbu yang masih hidup. Dalam perjalanan Boruto berbicara ke Kawaki dengan berkata, aku mendapatkan sebuah informasi, jika Shinju harus dikalahkan dengan cara disegel. Itu yang sedang Ayah Inojin dan lainnya lakukan di sana, namun sepertinya mereka gagal melakukannya. Kawaki menampilkan ekspresi yang masih tidak ramah ke Boruto, tetapi dia menjawabnya dengan berkata, mungkin mereka terlalu lemah untuk melakukannya. Nah, apa yang dikatakan Kawaki memang benar bahwa mereka terlalu lemah dan membiarkan kelemahan penyegelan itu diketahui. Lalu Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, desa Konoha saat ini tetap membutuhkan tenaga yang banyak untuk melawan Shinju, karena mereka sama seperti Biju yang ketika mengamuk di sebuah desa. Konoha juga harus membutuhkan shinobi bertipe penyegelan, dan sangat tidak membutuhkan para shinobi yang tidak berguna. Nah, apa yang dikatakan Momo-chan juga benar bahwa Konoha jangan hanya memiliki shinobi yang cuman bisa nonton doang. Dan jangan pula menjadi seperti Zilong di Mobile Legends, yang hanya bisa melakukan ulti untuk melarikan diri saja. Semoga saja shinobi veteran seperti Rock Lee, Choji, Kashikage Gaara, ataupun para samurai, nantinya akan bahu-membahu untuk mencoba melawan musuh seperti di perang shinobi keempat yang lalu. Kemudian, adegan beralih kepada seorang Sasuke di alam bawah sadarnya, yang harus menerima fakta jika Shinju Hidari muncul kembali setelah sebelumnya mati dibuatnya. Hagoromo lalu ingin menjelaskan sesuatu kepadanya akan tetapi, tiba-tiba bayangan Shinju Hidari melemah dan mundur perlahan. Melihat itu Sasuke keheranan, dan ternyata tubuh asli Hidari di dunia nyata terkena genjutsu spesial milik anak Asuma. Yaps, Sarutobi Mirai berhasil melakukan genjutsu kepada Hidari, dan genjutsu itu bukan melalui kontak mata seperti yang dilakukan oleh klan Uchiha. Konohamaru yang ada di situ lalu berkata, aku mulai menyadari bahwa ternyata, dia masih bisa terkena genjutsu jika bukan melalui kontak mata. Karena kita tahu bahwa Rinnegan, cukup mustahil untuk bisa terjebak ilusi yang diciptakan oleh Sharingan. Sarada yang ada di situ juga, merasa bersyukur bahwa Mirai ada di situ membantu mereka, dan ini akan menjadi lebih menarik untuk bisa melumpuhkan Hidari.